Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini saya akan melakukan penerbangan menuju Kairo, Mesir bersama 3 orang yang dari Indonesia. Dari sana sudah ada tim Basnas dan tim kedutaan Republik Indonesia yang ada di Mesir. Jadi agendanya adalah saya ingin memberikan bantuan langsung kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang ada di kamp pengungsian di Mesir, dan melihat juga, insya Allah nanti akan melihat juga gudang persediaan makanan yang nantinya akan dikirimkan ke Gaza. Jadi agendanya seperti itu. Kenapa saya pengen lihat langsung? Karena uang dengan nominal yang cukup besar yang saya bawa ini adalah uang umat, hasil dari penjualan kerudung manja seri Palestina yang kita tahu kemarin saya sempat membuat fashion instalasi selama 9 hari, 25.000 pengunjung yang hadir. Jadi saya nggak mau mengecewakan customer saya, jadi makanya saya pengen menjadi saksi dan melihat langsung donasi yang kita kirimkan. Minggu lalu kita sudah mengirimkan donasi tahap pertama yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penyaluran air bersih di Gaza, ada kurang lebih sekitar 9 titik, dan selanjutnya adalah masakan fresh yang memang dimasak langsung di kamp pengungsian. Jadi alhamdulillah Basnas juga bergerak cepat sesuai dengan arahan dan kesepakatan kita, jadi bisa langsung tepat pada sasaran. Doakan semoga perjalanan ini membawa keberkahan, dan saya berharap buat customer royal saya dari Manja Hijab Ivan Gunawan juga selalu yakin bahwa event-event yang kita buat ini memang sungguh-sungguh dan tepat pada sasaran gitu. Nah, setelah sepulang nanti saya akan melaunching seri kerudung terbaru saya, yaitu untuk keperluan pembangunan masjid di Yokohama. Jadi nanti akan saya umumkan lagi. Saya sudah mendesain kurang lebih ada 12 desain yang mana penjualannya nanti akan kita langsung sumbangkan untuk pembangunan masjid di Yokohama. Jadi setiap orang punya cara untuk bisa berpartisipasi di dalam sebuah misi kebaikan. Tapi kalau saya memang bersyukur sekali Allah titipkan saya untuk bisa mendesain, ada karya, dan karya tersebut bisa dinikmati. Jadi insya Allah saya juga jadi punya semangat yang lebih, punya semangat yang baru gitu. Dan apalagi ke Kairo ini, ke Mesir, ini udah saya idam-idamkan sejak lama. Saya penasaran banget pengen lihat piramid, pengen lihat mumi gitu kan. Dan saya juga berharap pas nanti pulang dapat inspirasi lagi untuk tren busana Hari Raya 2026 gitu. Karena saya sudah mendesain dari sekarang, jadi insya Allah bulan Januari akan kita presentasikan kepada kalian semuanya. Ada listnya di sana, mau ngapain aja, kemana aja? Listnya kebetulan udah tim yang atur, saya udah tinggal menikmati aja. Karena memang sebenarnya perjalanan ini persiapannya cukup mendadak ya, sekitar 1 minggu. Jadi langsung kita okein, dan kaderullahnya insya Allah nanti habis dari Mesir juga sempat umroh dulu, sempat beberapa hari di Mekah, walaupun nggak ke Madinah, tapi insya Allah bisa nge-charge badan lagi, sehingga bentar pulang bisa lebih bisa menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Banyak ya, titiknya banyak. Jadi ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat penyimpanan bahan makanan gitu. Jadi aku tinggal ngikutin aja sih, semua sudah diagendakan sama teman-teman dari Basnas. Ada persiapan khusus nggak sih kayak gitu buat ke negara? Persiapan bikin rompi, ya kan, biar di foto cakep gitu kan. Nggak ada persiapan apa-apa, lillahi ta'ala aja berangkat. Walaupun semuanya sudah dipersiapkan secara matang, tapi insya Allah di sana juga baik-baik aja. Kalau cuaca panas ya itu udah pasti. Tapi ya udah nggak ada halangan apa-apa sih, jadi Bismillah aja. Pak, ada rasa khawatir nggak sih, kan ini kan mau berbagi tugas ya? Kalau khawatir sih insya Allah enggak, karena kan di Mesir kan bukan daerah konflik, ya kan. Jadi ya lebih itu kan daerah turis, kayak kita ke Jakarta aja gitu. Ini
mencoba seperti kayak kemarin Sandi Sungkar yang datang Mbak ini? Alhamdulillah saya nyalinya belum seperti itu. Kemarin sempat ditawarkan juga apakah Kak Igun mau naik pesawat Hercules ngebagiin dari atas. Aku rasa juga nyaliku nggak sampai ke situ ya gitu. Jadi ya udah, aku masih yang taraf kewajaran diri aku bisa menyesuaikan diri ya gitu. Jadi karena aku kan tahu kelebihan kita, kemampuan kita tuh seperti apa. Aku juga nggak mau memaksakan diri gitu. Jadi yang aman-aman aja jalurnya, yang memang pemerintah sendiri memang sudah membuat jalur udah lama. Jadi kita ikutin aja gitu karena memang event ini, donasi ini kan memang aku bekerja sama dengan pemerintah lewat Basnas gitu. Jadi alhamdulillah pemerintah juga mensupport, didukung gitu. Berapa riset belum sih Kak? Apa? Kebetulan saya bukan bagian research ya, jadi udah ada yang meresearch gitu. Jadi saya tinggal menikmati dan ngomel-ngomel ya gitu. Tapi insya Allah semuanya baik-baik aja. Kak Igun boleh tahu bantuannya berapa? Bantuannya kemarin yang kita berikan 2 miliar rupiah gitu. Ikut ajak Mama juga. Ya ini aja kita mau ibarat kata mau banyak sesuatu hal baru yang kita belum tahu gitu kan. Kalau ngajak orang tua kita jadi ngurusin dia ya kan. Jadi Mama istirahat dengan cateringnya, biasanya Mama masakin aku, jadi Mama di rumah dulu enjoy, relax ya kan gitu. Mama ada khawatiran nggak mau bilang gimana? Kayaknya nggak ada khawatir ya, aku pamit mau ke bandara aja dia kayak tidur tuh. Jadi jadi ya tadi pagi udah sempat kita sarapan di Bisan, sempat ketemu gitu. Insya Allah enggak lah, aku tuh terbiasa untuk bisa menikmati makanan yang ada di negara orang gitu. Jadi nggak mau kayak ngerasa sulit gitu kan. Jadi apa yang ada di situ ya kita nikmatin aja. Berapa hari rencana Kak dan kembali? Insya Allah Per negara 3 hari. Insya Allah ntar balik lagi. per negara berarti kemana aja? Mesir 3 hari, Mekah 3 hari, terus mampir di satu negara juga 3 hari. Pulang lagi? Pulang lagi dong. Nggak usah kapan? Pulang ada deh, ntar jemput lagi aja aku kabarin. Tapi kayak ikut ini jadi luangin waktu kesibukannya banyak. Udah mengambil. Ya kalau aku sih ini merupakan sebuah komitmen ya, di saat kita sudah mau membagikan apa ya rencana besar ke customer, kan bukan hanya memulai tapi harus mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dihasilkan gitu. Jadi di saat aku punya waktu kenapa enggak gitu, kenapa harus orang lain yang berangkat. Pernah kepikiran nggak sih Kak Igun cita-cita lama atau Nggak ada, saya nggak pernah kepikiran apa-apa sih. Saya jalanin hidup aku kayak biasa-biasa aja, normal-normal aja. Jadi kayak dapat kejutan-kejutan dari Allah tuh kayak ya udah nikmatin aja, enjoy gitu. sebelumnya nggak pernah kepikiran mau wishlist nih kesini nih nanti gitu? Nggak ada sih, aku nggak pernah ada wishlist, jalanin aja. Kak Igun ini bisa dibilang versi terbaik dari dirimu nggak sih? Ya Bisa setiap orang pasti punya cara untuk menjadikan dirinya lebih baik ya kan. Makanya aku bilang bahwa sekarang ini waktu bergulir begitu cepat. Kalau misalnya kita nggak ada action, nggak ada tindakan yang bisa membawa kebaikan, kayaknya sayang banget ya gitu. Oke? Terima kasih pemirsa sudah nganterin saya ke bandara, so sweet banget. Doain semoga perjalanan saya bisa lancar dan insya Allah bisa pulang membawa semangat baru, membawa nafas baru, dan yang pastinya setiap berangkat menuju ke satu negara saya tuh punya rasa penasaran yang lebih gitu karena akan melihat budaya yang baru, mata juga jadi ada hiburan baru gitu kan. Semoga nanti bisa membawa cerita yang baru buat pemirsa juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.